Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dijawab? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur di malam hari ini kita diberikan Allah SWT kesempatan umur sehat walafiat sehingga malam hari ini kita hadir bisa menyempatkan diri di tengah mungkin acara kita di malam hari ini, pulang kerja, istirahat, Bapak Ibu semua, sahabat-sahabat malam hari ini berkenan untuk join ya di acara kajian wakaf ya, kajian rutin kita tentang mengkaji tema-tema perwakafan. Dan insya Allah malam hari ini kita akan mendengarkan satu tema yang menarik sekali, yaitu tentang wakaf juga, yaitu wakaf adalah sahabat di alam kubur. Nah, malam hari ini insya Allah akan disampaikan materi ini oleh salah seorang ambasador wakaf kita, ambasador wakaf nasional, yaitu Ibu Rinta Arta. Ya, itu mari bersama-sama teman-teman semua, Bapak Ibu yang hadir malam hari ini, kita awali itu dengan membaca Al-Basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, kepada Bismillahirrahmanirrahim. Ibu Rinta Arta, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih Pak Ustadz Zulhamdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu dan Waalaikumsalam teman. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Sebelum kita mulai, izinkan saya memperkenalkan diri saya, Pak Arta, dan saya sebagai salah satu ambasador wakaf nasional domisili di Depok. Untuk 1 jam ke depan saya akan sharing tentang kuantum wakaf kepada Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Dan sebelumnya juga saya mohon maaf kalau misalnya nanti di penjelasan saya ada kata-kata yang mungkin tidak enak atau mungkin ada kata yang kurang berkenan di Bapak Ibu, saya mohon dimaafkan ya. Nah, untuk mempersingkat waktu karena sekarang udah jam 8.10, kita mulai aja ya. Aku izin share screen. Udah kelihatan ya Pak Zul? Ya, silakan, kelihatan. Lanjut. Oke. Ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jadi kajian kuantum wakaf kita malam ini adalah wakafmu, sahabatmu di kubur. Judulnya agak-agak ngeri ya Bapak Ibu, tapi insya Allah ini sebagai pengingat untuk kita semua, terutama untuk saya. Jadi bukan hanya untuk Bapak Ibu, tapi yang paling penting adalah untuk saya sebagai pemateri malam ini. Nah, sebelumnya ini ada pengingat ya, pengingat. Jadi dilarang untuk mengambil foto atau screenshot slide materi ini. Jika Bapak Ibu berminat, Bapak Ibu boleh menghubungi nomor yang ada di dalam sini nih, 0857. Jadi minta aja, nggak usah screenshot, nggak usah foto. Karena apa? Karena ini adalah hak cipta. Tapi kita akan sharing, kalau misalnya memang Bapak Ibu membutuhkan, kita akan share materi ini. Gitu. Terus aku kan nggak bisa lihat ya, saya nggak bisa lihat Bapak Ibu apakah screenshot atau enggak gitu. Pak Ustadz Zulhamdi juga nggak bisa lihat, tapi ada satu yang bisa melihat, yaitu Allah. Jadi ini hubungannya antara Bapak Ibu dengan Allah. Kejujuran hati kita masing-masing. Jadi jangan ada dusta di antara kita, intinya seperti itu. Nah, kenapa sih kita bicara wakaf hari ini, malam ini? Wakaf itu kan sunnah ya. Wakaf itu kayaknya nggak wajib karena memang salah satu ada zakat, ada wakaf, ada sedekah.
terus ada infak, ada apalagi ada hibah gitu. Nah, wakaf ini termasuk yang nggak wajib. Kalau zakat kan wajib ya Bapak Ibu. Nah, wakaf ini nggak wajib gitu. Terus ngapain sih kita bicarain wakaf gitu? Nah, apakah wakaf itu juga harus berupa tanah? Terus kayaknya belum penting deh bicarain wakaf sekarang-sekarang ini gitu. Karena saya aja belum kepikiran untuk ngomongin soal wakaf gitu. Apalagi wakaf itu mahal, harus berupa tanah, harus punya uang yang banyak supaya bisa berwakaf gitu. Terus kalau untuk anak-anak muda, mungkin anak-anak muda akan berbicara, maaf ya Mbak, aku kayaknya masih muda banget nih, aku belum kepikiran deh untuk punya wakaf seperti itu. Sementara kebutuhan hidup masih banyak kayak gitu. Nah, atau mungkin ya belum tahu caranya, berbagai macam alasan yang menyebabkan kita menunda yang namanya wakaf seperti itu. Nah, kenyataannya tanah wakaf di Indonesia itu mencapai 4,3 miliar meter persegi. Ini miliar kan ya, 4,3 miliar meter persegi. Jadi cukup luas ya, cukup banyak. Berdasarkan data pada 4 Januari 2017, itu jumlahnya 4,3 miliar meter persegi, 430.000 hektar wakaf tanah wakaf di Indonesia, dengan nilai asetnya sebesar 430 triliun. 90% aset tanah yang terbengkalai, 0% NJOP tanah wakaf tidak bisa digunakan. Artinya apa? Namanya tanah wakaf tidak bisa diperjualbelikan, ya kan? Jadi NJOP-nya pun 0 kayak gitu. Nah, ini adalah jumlah yang amat sangat besar. Karena apa? Karena ini kalau dimanfaatkan untuk umat, ini bisa menjadi sesuatu, bisa menjadi sarana prasarana atau bisa menjadi sesuatu yang produktif yang digunakan untuk umat, dari umat untuk umat seperti itu. Tapi kenapa ini sampai terbengkalai? Kenapa ini sampai tidak bisa digunakan seperti itu? Nah, apa penyebabnya? Minimnya dana wakaf. Satu, itu udah pasti minimnya dana wakaf. Kedua, lemahnya edukasi tentang wakaf. Karena apa? Karena kayak tadi di awal seperti saya bilang bahwa banyak orang yang berpikir wakaf itu belum sesuatu yang wajib, wakaf itu belum sesuatu yang harus disegerakan seperti itu. Jadi banyak orang yang menunda untuk apa? Untuk punya wakaf seperti itu. Atau bahkan mereka sendiri nggak tahu apa sih yang namanya wakaf itu seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, potensi wakaf uang di Indonesia seharusnya itu adalah 2.000 triliun per tahun. Ini menurut siapa? Menurut BWI, Badan Wakaf Indonesia. Nah, jadi 2.000 triliun per tahun itu harusnya jumlah potensi wakaf uang tunai yang ada di Indonesia. Tapi kenyataannya, realisasinya itu hanya sebesar 400 miliar per tahun. Jadi harusnya 2.000 triliun, tapi ternyata yang terkumpul itu hanya 400 miliar per tahun. Bapak Ibu bisa bayangkan, kalau jumlah penduduk Indonesia itu 250 juta jiwa, terus 80%-nya adalah umat Islam, Muslim, artinya hanya Rp2.000 per orang berwakaf setiap tahunnya. Luar biasa ya, ini maksud saya ini angkanya apakah pantas itu Rp2.000 untuk wakaf? Karena apa? Karena data dari BWI menyebutkan bahwa dana wakaf yang terkumpul itu di tahun 2019, di tahun 2017, dan menurut Kompas September 2019 dana wakaf yang terkumpul itu hanya 400 miliar per tahunnya. Artinya itu tuh amat sangat minim dari dana potensi wakaf uang yang harusnya dijadikan target yang harusnya terkumpul seperti itu. Nah, kenapa bisa terjadi? Ini kan pertanyaan besar buat kita semua ya. Ya, kenapa wakaf belum berkembang? Karena memang sifatnya masih sukarela dan tadi minimnya literasi tentang wakaf. Banyak orang yang belum tahu, belum paham kenapa sih wajib, kenapa sih kita harus menyegerakan wakaf? Bukan wajib, tapi kenapa sih kita harus menyegerakan memiliki wakaf seperti itu. Nah, jumlah muslim di Indonesia 235 juta jiwa. Artinya kalau tadi saya hitung 200 juta jiwa, berarti kalau 235 juta jiwa lebih kecil lagi. Artinya itu cuma sekitar 1.700 per orang yang berwakaf setiap tahunnya. Masih sangat rendah, apalagi jika dibandingkan dengan nikmat yang Allah sudah kasih ke kita.
nikmat sehat, nikmat pekerjaan, nikmat keluarga, nikmat anak, ya, dan nikmat lain sebagainya seperti itu. Jadi apakah pantas kita sudah dikasih sedemikian nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala, tapi kita membalasnya hanya dengan 1.700 perak saja buat Allah, seperti itu ya. Nah, ini adalah permasalahan kita sama-sama Bapak Ibu. Permasalahan saya, permasalahan Bapak Ibu sebagai umat muslim, dan permasalahan teman saudara-saudara kita di luar sana, ya kan? Karena apa? Karena ini tugas loh, ini PR kita sama-sama. Ini kita bisa lihat ya Bapak Ibu, tanah wakaf untuk pembinaan Mahat An-Najah Arabaniyah. Nah, ini. Jadi kita kalau mungkin Bapak Ibu pergi ke luar kota atau mungkin di Jakarta atau di Jabodetabek, Bapak Ibu akan melihat nih, ada orang-orang, ada lembaga-lembaga atau ada masjid atau ada pesantren, ada yayasan yang bikin plang atau bikin spanduk seperti ini. Saya mohon maaf Bapak Ibu, ini saya agak kurang sehat karena baru sembuh dari COVID 2 minggu kemarin, jadi agak tersedak-sedak seperti itu, mohon maaf ya. Nah, jadi kita lihat plang, ada tanah wakaf, ada permintaan sumbangan dari umat, dari yayasan, untuk apa? Untuk pembangunan tanah wakaf, untuk pembangunan wakaf seperti itu. Ada tanahnya, tapi biayanya, dananya itu tidak. Kayak tadi kan di depan sudah saya infokan bahwa dari data BWI ada 430.000 hektar tanah wakaf yang menganggur. Artinya apa? Artinya kita butuh dana cukup besar untuk merealisasikan tanah itu menjadi sesuatu agar bisa digunakan untuk umat. Salah satunya mungkin ya masjid, salah satunya mungkin ya rumah sakit, salah satunya ya mungkin pesantren atau tahfiz Quran seperti itu dan lain sebagainya seperti itu. Nah, inilah kenyataan yang kita hadapi sama-sama. Kita melihat ini di mana-mana bahwa banyak pembangunan yang terhenti karena apa? Karena tidak adanya dana yang cukup untuk melanjutkan pembangunan, dan ini amat sangat miris ya Bapak Ibu. Karena apa? Karena jumlah umat Islam di Indonesia itu banyak loh, 235 juta jiwa itu kan banyak kan gitu kan. Tapi kenapa kok pembangunan kayak gini masih bisa terbengkalai seperti itu. Nah, dana kurang, belum ada dana. Akhirnya mencari apa? Mencari donatur. Donatur pun kurang seperti itu. Jadi harusnya tanah yang tadinya bisa langsung jadi masjid, tanah yang tadinya bisa langsung jadi pesantren, tanah yang tadinya bisa jadi rumah sakit, tanah yang tadinya bisa bermanfaat untuk umat akhirnya tertunda. Karena apa? Karena faktor-faktor ini salah satunya, ya kan? Terus Yayasan Pendidikan dan Nazar Wakaf pun membutuhkan dana yang besar untuk menjalankan program-program kemaslahatan umat, ya kan? Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana? Kenapa setiap orang, bahkan setiap keluarga penting mempunyai amal jariah berupa wakaf, ya kan? Kalau aku boleh tanya nih, berapa lama sih kita hidup di dunia ini? Aku sharing dikit ya Bapak Ibu. Jadi 2 minggu kemarin ini aku terpapar COVID. 2020 alhamdulillah aku bilangnya kalau bercanda di rumah itu kita lolos lah. 2021 lolos. Nggak taunya di 2022 dan di akhir tahun tiba-tiba aku demam tinggi sampai 40,3 derajat. Jadi itu memang kalau ada Bapak Ibu yang pernah mengalami terpapar COVID, itu memang badan sakitnya luar biasa ya. Sakit banget. Dan itu aku demam 40,3, 40,1, 40 itu sampai 3 hari. Tapi karena aku berpikir tadinya anak aku habis sakit flu, batuk pilek gitu, mungkin aku ketularan dari anak aku gitu, batuk pilek. Jadi aku tidak terbayang, tidak terpikir bahwa aku kena COVID seperti itu. Di hari kelima tiba-tiba aku tidak bisa mencium bau apapun. Nggak ada rasa, nggak bisa mencium bau apapun. Terus di situ mulai sedikit panik, nggak ada rasa sesak nafas, nggak ada gitu ya, alhamdulillah nggak ada gitu. Tapi nggak bisa mencium sesuatu, itu tuh rasanya tuh ternyata seperti ini loh, rasanya tuh kayak gini ya, ternyata nggak bisa mencium sesuatu itu nggak enak, karena memang ya Allah itu sudah mendesain sedemikian rupa menciptakan kita itu bahwa
pada saat kita mencium sesuatu, contoh kita mencium makanan, otomatis bau yang kita cium itu dikirim ke sinyalnya ke otak. Otak nanti mengirim sinyalnya ke perut seperti itu. Nah, ini kan kita nggak bisa mencium sesuatu ya, Bapak Ibu. Di situ aku mulai panik. Wah, ini kenapa itu? Nah, aku memberanikan diri untuk melakukan tes COVID. Ternyata aku positif COVID. Oh, berarti ini gara-gara ini nih, makanya aku nggak bisa mencium sesuatu. Nah, disitulah 2 malam aku nggak bisa tidur. Kenapa nggak bisa tidur? Karena ini. Berapa lama kita hidup di dunia? Bayangan tentang kematian, bayangan tentang aku tidur nanti nggak bisa bangun lagi, bayangan tentang aku tidur kalau aku sesak napas seperti apa, bayangan tentang, karena kan otomatis harus isoman, jadi aku tidur di kamar, anak aku tidur di bawah, di lantai 1, kayak gitu, dan aku di atas sendiri gitu, dan itu aku kepikiran yang enggak itu, aduh kalau sampai aku tahu-tahu nggak ada umur, kayak gimana ya, kayak gitu, kayak ini ada orang yang lihat nggak ya, ada orang yang tahu nggak ya kalau aku sampai sesak napas malam-malam gitu, atau enggak kalau aku sampai terjadi sesuatu. Nah, ini semua Bapak Ibu, itu tuh aku seperti melihat kilatan cahaya tentang berapa lama sih kita hidup di dunia ini. Itu sepertinya kematian dekat, begitu dekat. Aku sampai, ya kita takut karena apa? Karena sudah cukup belum ya amalannya yang bisa kita bawa untuk menghadap Allah? Udah cukup belum? Itu emang benar-benar nikmat sehat itu luar biasa. Nah, ini perlu kita tanya sama diri kita, berapa lama sih kita hidup di dunia ini? Jangan sampai pada saat kita sudah sakit, kita baru bertanya tentang hal ini. Harusnya pada saat kita sehat, kita bertanya ini, jadi kita bisa melakukan sesuatu yang bisa apa? Yang bisa bermanfaat, yang bisa bawa untuk nanti kita pulang, seperti itu. Nah, inilah fase perjalanan manusia di dunia. Bapak, Ibu, saya semuanya sama. Kita nggak ada yang lahir terus langsung jadi sarjana, lahir langsung jadi kakek nenek, nggak ada. Semuanya dimulai dari merangkak. Semuanya dimulai dari masuk TK. Semuanya dimulai dari belajar membaca. Semuanya dimulai dari sekolah SD, terus SMP, SMA. Mungkin penamaannya beda-beda karena ada yang zaman Belanda, ada yang zaman tahun 1960 ya kan. Tapi kalau misalnya anak-anak kayak mungkin termasuk saya, mungkin yang puluhan, 90-an, mungkin penamanya ya TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, atau universitas seperti itu. Artinya, kita semua mengalami yang namanya usia 0 tahun, terus 20 tahun, 30 tahun, dan seterusnya. Nah, usia umat manusia rata-rata 60-70 tahun. Ini kata siapa? Ini kata Rasulullah SAW. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah bersabda, umur umatku berkisar antara 60-70 tahun dan sedikit yang melewatinya. Ini menurut hadis riwayat Tirmizi. Artinya apa? Artinya siapa yang bicara bahwa umur manusia itu 60-70 tahun, yaitu Rasulullah yang berbicara. Lalu apa yang kekal? Berapa lama hidup di akhirat? Mereka kekal di dalamnya, itulah kemenangan yang besar. Quran Surat At-Taubah ayat 100. Sesungguhnya orang-orang yang berdosa kekal di dalam azab neraka jahanam. Tidak diringankan azab itu dari mereka, dan mereka di dalamnya berputus asa. Quran Surat Az-Zukhruf ayat 74 sampai dengan 75. Kehidupan manusia pada dasarnya ada 2, yaitu kehidupan sebelum kematian dan kehidupan setelah kematian. Kehidupan sebelum kematian itu semua sifatnya hanya sementara. Kita ada di atas muka bumi ini semua sifatnya sementara. Karena apa? Karena suatu saat nanti kita semua akan berpulang. Kita semua punya hak yang sama untuk apa? Untuk berpulang. Cuma kita tidak tahu kapan waktunya, itu aja. Tapi kematian itu adalah hal yang pasti, ya kan? Dan kehidupan setelah kematian itu adalah sesuatu yang abadi. Ini perjalanan manusia setelah kematian. Jadi kematian dan alam kubur, terus alam barzah, tiupan sangkakala, kehancuran semesta, hari kebangkitan, padang mahsyar, terus sampai nanti ada talaga Rasulullah, sirat, dan akhirnya yang terakhir adalah kita akan pergi ke neraka atau kita akan termasuk manusia pilihan yang akan
masukkan ke dalam surganya Allah. Nah, pertanyaannya, cukupkah bekal untuk perjalanan panjang ini? Kita nggak pernah tahu, Bapak Ibu, dari alam barzah, dari kematian ke alam barzah, ke tiupan sangkakala itu membutuhkan waktu berapa lama. Kalau di atas muka bumi, mungkin kita bisa menghitung usia kita seperti tadi, 60-70 tahun. Kalaupun sampai 70 tahun, ada orang yang berusia 72, ada orang yang berusia 75, itu adalah bonus. Itu adalah bonus, tapi jarang sekali dan mungkin hanya 1-2 yang ada orang usia di atas 100 tahun atau 100 tahun. Rata-rata itu memang di usia 70-80 itu orang sudah cukup tua dan akhirnya mereka berpulang seperti itu. Nah, di atas bumi, di atas muka bumi kita bisa menghitunglah, oh 70 tahun, 75 tahun, 60 tahun. Tapi setelah kematian, apakah kita bisa menghitung berapa lama dari hari kebangkitan terus ke padang mahsyar, dari padang mahsyar ke syafaat, dari syafaat ke hisab. Ini adalah waktu yang cukup lama dan perjalanan yang amat sangat panjang. Untuk itulah Bapak Ibu kita membutuhkan yang namanya bekal. Bekal apa? Bekal perjalanan kita. Sama seperti kayak kita misalnya nih, kita misalnya kita mau pergi keluar kota. Anggaplah kita pergi keluar kota 3 bulan. Apakah kita membawa bekalnya itu cukup 3 bulan? Saya ragu. Biasanya kalau kita pergi 3 bulan, kita menyiapkannya lebih dari 3 bulan, ya kan? Nah, sekarang kita nggak tahu nih berapa lama kita akan di alam kematian, setelah kematian kita akan berapa lama sampai ada keputusan kita akan di neraka, nauzubillah min dzalik, atau kita akan di surganya Allah. Artinya kita butuh bekal yang amat sangat banyak, butuh bekal yang amat sangat panjang. Untuk apa? Untuk perjalanan demi perjalanan, perjalanan demi perjalanan, seperti itu. Nah, kenapa setiap orang penting mempunyai amal jariah berupa wakaf? Karena ini Bapak Ibu. Karena setiap orang akan mengalami yang namanya kematian. Saya pasti akan masuk ke dalam rumah ini. Bapak Ibu pun pasti akan masuk ke dalam rumah ini. Kenapa aku bilang pasti? Karena kematian itu pasti akan datang. Tidak ada satu orang pun yang bisa menunda kematian. Kalau Allah sudah bilang pulang, pulang. Kita tidak bisa nego. Kita nggak bisa bilang seperti kita bilang sama istri ke suami atau anak ke orang tua atau karyawan ke atasan, nanti dulu deh, nggak bisa. Apakah kita bisa komunikasi dengan malaikat pencabut nyawa, nanti dulu bilang sama Allah, saya belum mau pulang sekarang, nggak bisa. Artinya apa? Artinya kita siap nggak siap, inilah kenyataan yang akan kita hadapi. Bahwa apa? Bahwa kita akan berpulang dan kita akan menempati tempat 1x2 meter ini. Pertanyaannya, kita siap nggak? Kain kafan sudah ditenun dan hanya tinggal menunggu waktu saja kain kafan itu akan dipakaikan ke tubuh kita. Nah ini Bapak Ibu, inilah yang sebagai pengingat kita. Kadang kita, ya kayak tadi saya bilang, kadang kita lupa bahwa apa, bahwa kita ini hidup di dunia sementara. Kita cari uang, kita mengumpulkan harta, kita mengumpulkan kekayaan, seolah-olah kita akan hidup selamanya. Sampai kita lupa bahwa apa, bahwa kita mengeluarkan, kita perlu juga nih kita menyiapkan bekal kita untuk kehidupan kita nanti. Mungkin kalau misalnya kita punya kain kafan di rumah, kita simpan di rumah. Mungkin ada sesuatu yang bisa ngerem kita. Aku pribadi sih aku nggak nyimpen kain kafan di rumah ya Bapak Ibu, tapi aku ada beberapa pernah dengar kajian. Aku pernah tanya ke teman-teman yang sudah jauh lebih hijrah daripada aku. Mereka bilang bahwa apa? Bahwa perlu simpen kain kafan di rumah. Kadang kain kafan itu bukan untuk apa-apa Bapak Ibu, tapi untuk mengingatkan kita bahwa apa? Bahwa kita akan pakai loh kain kafan ini.
Kalau ada Bapak Ibu yang hari ini membeli kain sutra atau membeli kain apapun namanya yang paling mahal sekalipun, ya, apakah Bapak Ibu yakin bahwa kain sutra itu akan dipakai besok pagi? Pasti Bapak Ibu akan pakai besok pagi. Wallahu alam. Karena apa? Karena kita pun tidak tahu 5 menit ke depan apakah kita masih bernyawa, apakah kita masih memiliki nafas. Wallahu alam. Tapi ini, kain kafan ini pasti akan kita pakai. Biarpun kita simpan dari dalam lemari, biarpun kita tidak mau melihat, biarpun kita tidak mau membeli, biarpun kain ini harganya murah, itu pasti akan kita pakai. Bila saatnya sudah datang. Artinya, mana yang pasti bakal dipakai antara kain sutra dengan kain kafan. Kalau saya bilang, inilah yang udah pasti kita akan pakai. Biarpun kita tidak menyiapkan. Kita bicara wakaf hari ini karena kain kafan kita sudah ditenun dan hanya tinggal menunggu waktu saja kain kafan itu akan dipakaikan ke tubuh kita. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati, dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia memperoleh kemenangan. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya. Quran Surat Ali Imran ayat 185. Suatu hari nanti kita akan di sini. Saya nggak mau bilang kamu, tapi kita semua akan di sini. Dan setiap manusia akan berada di bawah naungan sedekahnya sampai perkara-perkara manusia diputuskan pada hari kiamat kelak. Hadis riwayat Ahmad. Artinya apa? Artinya sudah cukup sedekah kita, sudah cukup amal jariah kita untuk apa? Untuk menemani kita nanti di perjalanan panjang kita, untuk menemani kita di tempat paling gelap di seluruh dunia, tempat yang tidak ya dikasih penerangan juga untuk apa? Karena kita tidak membutuhkan penerangan, ya kan? Jadi inilah tempat yang akan abadi buat kita semua nanti. Nah, Hadir radhiyallahu anhu menceritakan bahwa kebiasaan Utsman radhiyallahu anhu jika berhenti di sebuah kuburan, beliau menangis sampai membasahi janggutnya. Lalu beliau ditanya, disebutkan tentang surga dan neraka, tetapi engkau tidak menangis, namun engkau menangis dengan sebab ini melihat kuburan. Mengapa demikian? Beliau menjawab, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya kubur itu adalah persinggahan pertama dari persinggahan akhirat. Bila seseorang selamat dari keburukannya, maka yang setelahnya lebih mudah darinya. Bila seseorang tidak selamat dari keburukannya, maka yang setelahnya lebih berat darinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, aku tidak melihat suatu pemandangan pun yang lebih menakutkan daripada kubur. Hadis riwayat At-Tirmizi. Nah, Bapak Ibu, pemakaman pun, kuburan pun ini bisa menjadi pengingat buat kita. Sekali-sekali kita butuh jalan-jalan ke daerah sini. Bukan hanya jalan-jalan ke Bali, ke Singapura, ke Istanbul, ke Eropa, bukan hanya itu. Tapi perlu sekali waktu kita jalan-jalan. Kita jalan-jalan ke areal pemakaman. Kita jalan-jalan ke kuburan terdekat dari rumah kita. Mungkin kita juga perlu melihat tempat yang akan kita singgahi nanti, yang akan kita diami nanti. Jadi bukan hanya sekedar jalan-jalan melihat pemandangan. Ini pun pemandangan Bapak Ibu. Pemandangan apa? Pemandangan yang akan kekal tempat kita nanti. Sebagai apa? Sebagai pengingat kita, sebagai, kalau aku bilang ini yang mengerem hawa nafsu kita. Ini yang mengerem keakuan kita. Selain kain kafan tadi, ini juga termasuk salah satunya.
Jadi apa? Bahwa suatu saat nanti kita pun akan sama seperti mereka yang ada di area pemakaman ini. Kita butuh untuk apa? Untuk apa? Untuk mengingatkan diri kita. Keinginan terbesar orang yang telah meninggal dunia adalah bisa berwakaf. Lalu dia berkata, menyesali, ya Tuhanku, sekiranya Engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah wakaf dan aku akan termasuk orang-orang yang soleh. Ini menurut Quran surat Al-Munafikun ayat 10. Artinya apa? Orang-orang yang sudah meninggal itu, mereka kepengen dibangkitkan, dibangunkan kembali untuk apa? Untuk bersedekah, untuk berwakaf. Sedekah jariah, sedekah yang terus-menerus. Karena apa? Karena itu yang bisa menjadi payung buat kita nanti. Seperti itu. Berwakaf melapangkan jalan menuju surga. Bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang berinfak, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Quran Surat Al-Imran ayat 133 sampai dengan 134. Umar bin Khattab berkata, hisaplah dirimu sebelum dihisap. Seberapa banyak bekal yang telah disiapkan, seberapa banyak dosa yang telah dilakukan. Nah, kalau kita menghisap diri kita, artinya kita hitung. Aku bertanya sama diri aku sendiri pada saat kemarin aku sakit. Kenapa sih sampai aku harus nangis itu? Padahal sebelum-sebelumnya juga udah pernah kok demam, sebelum-sebelumnya juga udah pernah kok sakit kayak gitu. Tapi kenapa sih sampai harus nangis itu? Sampai nggak bisa tidur. Karena ya mungkin seperti ini. Aku merasa bahwa aku belum siap untuk pulang. Aku belum siap kalau sampai Allah saat itu, Ren, udah pulang. Makanya kita butuh yang namanya hisablah dirimu sebelum dihisab. Kalau misalnya aku tanya nih ke Bapak Ibu, seharian nih, ini kan sekarang udah jam 9:15. Dari pagi kita melek mata, mungkin ada Bapak Ibu yang menjalankan qiyamul lail, sholat tahajud, dari bangun melek mata, melakukan aktivitas seharian. Apakah Bapak Ibu bisa menghitung? Bapak Ibu itu ada yang di sebelah kiri atau ada yang di sebelah kanan? Hari ini aja, amalan apa yang sudah kita perbuat, kebaikan apa yang sudah kita lakukan, sehingga Allah bangga sama kita. Sehingga kita punya tabungan hari ini, dan kita merasa bahwa paling tidak, kalau kita seperti nabung di bank, ini adalah saldo tambahan kebaikan. Bapak Ibu bisa menghitung. Apakah ada di sebelah kiri atau ada yang di sebelah kanan? Apakah ada di tempat yang warna merah atau ada di tempat yang warna hijau? Ini Umar bin Khattab yang berkata bahwa apa? Bahwa penting loh menghisap diri kita sendiri sebelum kita dihisap. Karena apa? Karena balik lagi, inilah sebagai pengingat kita, pengerem. Kita jangan terlalu jangan terlalu terlena dengan urusan dunia. Jangan terlalu terlena dengan yang namanya hingar-bingar dunia. Kita harus ingat, karena apa? Karena suatu saat nanti ya Allah pasti akan panggil kita pulang. Bekal apa yang perlu kita bawa? Ini yang harus kita terus-terusan ingat. Manakah yang lebih berat antara timbangan amal atau dosa? Ya kan? Mana yang lebih berat? Ada di sebelah kanan atau sebelah kiri? Nauzubillah min dzalik, kalau kita termasuk orang-orang pengumpul dosa. Alhamdulillah kalau kita paling tidak hari ini kita sudah melakukan kebaikan. Walaupun kebaikan itu masih kecil, tapi kalau kita ulangi terus sampai kita, kalau kata Ustadz Abdul Somad kan, kita itu harus merayu Allah supaya Allah itu kasihan sama kita, supaya Allah itu tersentuh sehingga melihat bahwa
oh iya memang itu dapat rahmat, bahwa kita itu dapat dapat apa, dapat dapat, kasih sayangnya sehingga kita ditempatkan di surganya Allah. Makanya perlu kita melakukan kebaikan setiap hari setiap hari setiap hari setiap hari setiap hari. Nah, permasalahannya adalah kalau kita masih hidup, kita masih ada di atas muka bumi, kita masih bisa melakukan. Hari ini kita bikin dosa, ya udah, besok kita melakukan kebaikan. Ternyata besok tanpa kita sengaja kita ngegibah sedikit, ada dosa lagi. Ya udah besoknya lagi kita melakukan kebaikan. Tapi kalau pertanyaannya kalau kita sudah diem aja di ruangan 1,1 kali 2 meter, apakah kita masih bisa melakukan kebaikan? Nggak bisa. Itu bekal itulah yang akan kita siapkan, Bapak Ibu. Apakah Anda yakin bahwa di akhirat kelak lebih berat timbangan amal daripada dosa? Atau sebaliknya bahwa di akhirat kelak lebih berat timbangan dosa dari amal? Wallahu a'lam. Kita nggak tahu, tapi aku yakin kita semua sedang berusaha untuk mengumpulkan yang namanya amal jariah. Kita semua di sini lagi berusaha untuk apa? Untuk fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya kan? Kita semua di sini, aku yakin. Makanya kita semua hadir malam ini karena apa? Karena kita ingin melakukan sesuatu untuk umat, melakukan sesuatu untuk agama Allah, melakukan sesuatu untuk Allah, ya kan? Untuk apa? Untuk kita nanti, bukan untuk siapa-siapa ya, balik lagi untuk kita nanti. Allah cuma meminta kita ikhlas nggak, kita ridho nggak, gitu aja. Berapa banyak harta atau amal yang sudah disiapkan? Kita punya mobil, kita punya tanah, rumah, kita punya followers, sekian banyak kenikmatan. Pertanyaannya, apakah ini bisa kita bawa untuk bekal kita pulang? Harta yang dikumpulkan bisa menjadi penyelamat di akhirat kelak melalui apa? Melalui wakaf. Apabila harta ini semua kita konversikan untuk menjadi wakaf, ya kan? Kalau ini cuma kita tinggalin, kita kumpulin terus kita tinggalin, percaya Bapak Ibu, ini akan menjadi apa? Ini akan menjadi rebutan. Ini akan menjadi rebutan buat anak-anak kita atau buat saudara-saudara kita. Malahan bisa-bisa mereka lupa mendoakan kita. Padahal apa? Padahal bisa jadi kita mengumpulkannya pun dengan keringat dan darah. Sampai lupa makan, sampai lupa tidur, sampai lupa anak istri, suami. Ya kan, kita ngumpulinnya. Tahu-taunya harta ini pun akan kita tinggalin. Dan lebih miris lagi, begitu kita nggak ada, ini jadi rebutan. Nauzubillah min zalik. Ya kan? Jadi sebelum ini semua terlambat, bukan nggak boleh, tapi ada baiknya kita pikirkan lagi, ya paling tidak ada yang perlu kita siapkan untuk apa? Untuk bekal kita nanti. Karena apa? Karena kita sudah mencari, kita sudah mengumpulkan. Makanya kita juga punya kewajiban untuk apa? Kita punya hak untuk apa? Untuk mengkonversikan agar bermanfaat di jalan Allah. Amal jariah berupa wakaf sangat dibutuhkan nanti setelah seorang meninggal dunia, karena amal jariah wakaf akan mengalirkan pahala dan menambah berat timbangan amal seseorang bagi mereka yang melakukannya selagi hidup di dunia. Saat sudah di alam kubur, semua amal ada 3 hal yang terus mengalir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika seseorang meninggal dunia maka terputuslah amalannya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah amal jariah, ilmu yang bermanfaat, atau doa anak yang soleh. Nah, ini pun sudah dijelaskan bahwa Rasulullah mengingatkan kita bahwa jika seseorang meninggal dunia terputuslah amalannya kecuali 3 perkara. Sedekah amal jariah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak yang soleh. Tapi Bapak Ibu, tidak semua orang punya kesempatan untuk memiliki anak. Tidak semua orang berkesempatan untuk memiliki keturunan. Artinya apa? Doa anak yang soleh ini kemungkinan untuk mereka yang tidak memiliki keturunan, mereka tidak akan mendapat. Atau saya, Bapak Ibu memiliki anak, pasti harapannya kepengen punya anak yang soleh dan soleha. Kalau perlu sekarang kepengen jadi hafizoh Quran. Benar nggak Bapak Ibu? Karena apa? Karena mereka bisa mendoakan kita. Tapi pertanyaannya adalah, apakah kita yakin bahwa anak-anak kita,
akan terus imannya akan teguh, akan berpegang teguh pada imannya. Karena Bapak Ibu, keimanan seseorang itu tidak bisa diwariskan. Kita bisa mendidik, kita bisa mengajarkan mereka, kita mengingatkan mereka. Tapi satu dan lain hal, kita pun sama-sama tahu, ada saudara-saudara, ada mungkin kerabat kita, mungkin atau orang lain di luar sana yang kita dengar yang akhirnya mereka berpindah keyakinan. Artinya apa? Bahwa keimanan itu tidak bisa diwariskan. Kita muslim, tapi apakah anak cucu kita akan terus muslim? Wallahu a'lam bishawab. Terus ilmu yang bermanfaat. Insya Allah sepanjang ilmu itu mengajarkan kebaikan, sepanjang ilmu itu mengajak kebaikan, itu adalah yang bermanfaat. Tapi pertanyaannya, pada saat kita sudah tidak bisa lagi melakukan yang namanya syiar, pada saat orang tersebut yang mendapat ilmu kita sudah tidak bisa lagi melakukan yang namanya syiar, atau mengajarkan, atau mentransfer, atau apapun namanya, sharing ilmu yang sudah kita ajarkan, disitulah kita sudah tidak lagi mendapatkan pahala jariah, kita sudah tidak lagi mendapatkan amal jariah. Makanya kenapa sedekah amal jariah ini ada di urutan pertama, karena ini kalau saya bilang nomor satu ini adalah sesuatu yang bisa kita kontrol, kita bisa melakukan, kita mau seperti apa, itu kita bisa mengumpul diri, kita menghimpun sendiri, kita mau berbuat seperti apa, di nomor satu itu kita bisa memutuskan sendiri. Seperti itu. Amal jariah berupa wakaf adalah bekal yang sangat dibutuhkan nanti setelah seseorang meninggal dunia. Karena amal jariah wakaf akan terus mengalirkan pahala dan menambah berat timbangan amal seseorang bagi mereka yang melakukannya selagi hidup dunia, insya Allah. Ya. Kenapa setiap keluarga penting punya amal jariah berupa wakaf? Dengan berwakaf keluarga, insya Allah bisa kembali berkumpul di surga Allah kelak. Apa itu wakaf? Nah, tadi kan kita ngomongin nih, wakaf, 45 menit. Sebenarnya apa sih wakaf itu? Wakaf adalah amalan dalam Islam melalui penyaluran harta benda untuk kepentingan masyarakat, serta mendapatkan keberkahan pahala yang tidak terputus sampai akhir kelak. Nah, wakaf itu ada yang di dalamnya ada yang namanya wakif. Wakif adalah seseorang yang berwakaf. Nazir adalah lembaga pengelola harta wakaf. Terus ada yang namanya mauquf. Mauquf adalah harta yang diwakafkan. Mauquf alaih adalah pihak penerima manfaat harta wakaf. Terus terakhir ada yang namanya ikrar wakaf. Ikrar wakaf adalah pernyataan wakaf dapat dikemukakan dengan tulisan, lisan, atau dengan suatu isyarat yang dapat dipahami. Nah, ini Bapak Ibu yang membedakan antara wakaf dengan sedekah, antara wakaf dengan infak, antara wakaf dengan zakat. Karena apa? Karena sesuatu itu bisa dinamakan wakaf apabila memenuhi kelima hal ini, kelima unsur ini. Ada wakif, ada nazir, ada mauquf, ada mauquf alaih, dan ada yang namanya ikrar wakaf, seperti itu. Contoh nyata kekuatan wakaf dalam sejarah Islam. Nah, salah satunya adalah Masjid Nabawi. Masjid Nabawi atau Al-Masjid An-Nabawi adalah sebuah masjid yang didirikan secara langsung oleh Nabi Muhammad SAW, berlokasi di pusat kota Madinah di Arab Saudi. Masjid Nabawi merupakan masjid ketiga yang dibangun dalam sejarah Islam dan kini menjadi salah satu masjid terbesar di dunia. Nah, kita semua umat Islam pasti kepengen yang namanya suatu hari nanti bisa melakukan sholat di Masjid Nabawi. Masjid yang dibangun oleh Rasulullah, oleh tauladan kita, ya kan? Yaitu Rasulullah SAW, ya kan? Kita semua pasti kepengen. Nah, ini adalah salah satu contoh wakaf yang sudah dilakukan oleh Rasulullah sejak beribu-ribu tahun yang lalu. Kita belum ada di muka bumi ini, tapi Rasulullah sudah mencontohkan. Dan apa? Dan masjidnya sampai hari ini masih ada. Masih ada masjidnya. Bisa nggak Masjid Nabawi dijual? Nggak bisa. Karena apa? Karena objek wakaf itu tidak bisa diperjualbelikan. Ya kan? Dan sekarang siapa yang memanfaatkan? Umat. Semua umat Islam berlomba-lomba untuk melakukan sholat di Masjid Nabawi. Semua umat Islam berlomba-lomba untuk datang ke
Masjid Nabawi, untuk melakukan sholat, rindu untuk berkunjung ke Masjid Nabawi, ya kan? Inilah salah satu contoh wakaf yang sampai hari ini, sejak zaman dulu kala dan sampai hari ini masih berdiri kokoh. Alhamdulillah lebih baik, dan lebih baik lagi. Kedua, Masjid Kuba. Masjid Kuba adalah masjid pertama yang dibangun oleh Rasulullah SAW pada tahun 1 Hijriah atau 622 Masehi di Kuba, sekitar 5 km di sebelah tenggara kota Madinah. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa Masjid Kuba adalah masjid yang dibangun atas dasar takwa, menurut Quran surat At-Taubah ayat 108. Nah, ini juga masjid yang semua umat Islam berpengen untuk apa? Untuk berkunjung ke sana. Maaf Bapak Ibu sebentar. Untuk berkunjung kemana? Ke Masjid Kuba. Terus apalagi? Wakaf kebun kurma Umar bin Khattab di Khaybar. Nah, Sayyidina Umar adalah orang pertama yang melaksanakan syariat wakaf berdasar pada hadis yang diriwayat Ibnu Umar yang berkata bahwa sahabat Umar memperoleh sebidang tanah di Khaybar, kemudian Umar radhiyallahu anhu menghadap Rasulullah SAW untuk meminta petunjuk. Umar berkata, "Hai Rasulullah, saya mendapat sebidang tanah di Khaybar. Saya belum mendapat harta sebaik itu. Maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku?" Rasulullah SAW bersabda, "Bila engkau suka, kau tahan pokoknya tanah itu, dan engkau sedekahkan hasilnya. Tidak dijual, tidak dihibahkan, dan tidak diwariskan." Artinya apa? Artinya wakaf kebun kurma ini yang dari Umar bin Khattab sampai hari ini di Khaybar pun masih ada. Ya kan? Mungkin wujudnya sudah tidak berupa kebun kurma, tetapi pokoknya tanahnya itu masih milik dari Umar bin Khattab, ya kan? Bisa jadi ini sudah menjadi rumah sakit, bisa jadi tempat ibadah, atau bisa jadi sekolah, wallahu alam gitu. Artinya apa? Artinya atau mungkin tetap masih jadi kebun kurma, bisa jadi lebih luas seperti itu. Artinya ini adalah contoh-contoh yang sudah diberikan oleh Rasulullah dan sahabat-sahabat Rasulullah dari sejak dulu tentang wakaf ini. Dan begitu berharganya wakaf, makanya apa? Makanya mereka berlomba-lomba untuk apa? Untuk menyegerakan berwakaf. Nah, wakaf sumur Raumah di Madinah Utsman bin Affan ini adalah cikal bakal wakaf menjadi terkenal. Karena apa? Karena Utsman bin Affan ini salah satu khalifah Rasulullah yang sampai hari ini masih memiliki rekening aktif dan dikelola oleh pemerintah Saudi Arabia. Ya kan? Asal mulanya dari mana? Asal mulanya dari wakaf sumur yang dibeli dari Yahudi, seperti itu, yang dibeli dari Yahudi. Jadi nanti Bapak Ibu bisa baca bagaimana ceritanya tentang Utsman bin Affan ini. Tapi jujur Bapak Ibu, saya mulai tergerak untuk berwakaf setelah membaca perjalanan bagaimana Utsman bin Affan itu akhirnya memutuskan untuk mewakafkan seluruh hartanya, termasuk sumur ini yang akhirnya sekarang jadi tempat ibadah, dan salah satunya adalah Hotel Utsman bin Affan yang saat ini sedang dibangun di Saudi Arabia. Nah, ini ada juga wakaf Raja Abdul Aziz, wakaf tanah Tower Zamzam di Mekah. Terus ada wakaf Universitas Al-Azhar di Mesir yang berdiri tahun 970 Masehi. Jadi Universitas Al-Azhar itu bukan universitas kemarin sore, ya, bukan yang baru dibangun, tapi ini apa? Ini adalah contoh bahwa apa? Bahwa dari dulu umat Islam, bahwa Islam itu sudah melek pendidikan, bahwa Islam itu sudah melek yang namanya intelektualitas, membangun kader-kader berkualitas, ya kan? Ini ada wakaf Universitas Al-Azhar di Mesir yang dibangun pada 970 Masehi. Terus ada wakaf rumah sakit. Nah, sekarang pertanyaannya, pengen nggak sih Bapak Ibu bisa punya wakaf yang besar seperti mereka? Bagaimana kalau hari ini aku ajak Bapak Ibu berwakaf 1 miliar? Dari 1 miliar itu bisa bangun masjid, rumah sakit, pesantren, sekolah, dan lain sebagainya. Bapak Ibu bisa pilih mau apa? Mau wakaf masjid, rumah sakit, pesantren, sekolah. Selama bangunan itu masih berdiri, selama itu amal jariah kita pun jalan untuk kita. Mungkin di dalam pemikiran atau di dalam hati Bapak Ibu ada
eh, omong-omongan seperti ini, belum bayangkan kalau 1 miliar. Aku juga kan atau belum tahu caranya, belum kepikiran, belum penting, belum sanggup dan lain sebagainya. Dan ini semua adalah apa? Ini semua adalah eh, eh, keberatan-keberatan yang aku pun hadapi pada saat aku mengajak umat untuk melakukan yang namanya wakaf seperti itu. Kenapa wakaf yang masih dianggap berat dan boleh dilakukan tidak diamalkan gitu ya? Karena apa? Karena mereka berpikir bahwa wakaf itu kan sunnah. Ya boleh diamalkan, boleh nggak diamalkan. Kalau misalnya sebanyak kebutuhan, ya udahlah nggak usah dulu deh wakaf kayak gitu ya kan. Nah, wakaf adalah amal ibadah yang perlu disiapkan dengan baik, sama seperti halnya ibadah haji, agar bisa memiliki amal wakaf yang lebih terasa manfaatnya untuk umat seperti itu. Seandainya ada uang di rekening atau deposito Bapak Ibu, maukah kalau hari ini diwakafkan 500 juta untuk membangun masjid? Jadi kita sama-sama bangun masjid. Kalau Bapak Ibu ada dana 500 juta, mungkin 500 juta itu bisa apa? Bisa dialokasikan untuk apa? Untuk bangun masjid. Nah, kalau mau berwakaf 500 juta dan uangnya belum ada saat ini, berarti harus menabung dulu dong. Ya kan? Kan uangnya belum ada. Kalau uangnya ada, nggak masalah. Pertanyaannya cuma satu, kalau misalnya uangnya ada, kita ikhlas nggak mengalokasikan 500 juta itu untuk apa? Untuk wakaf, untuk pembangunan masjid. Tapi kalau uangnya belum ada, pertanyaannya bagaimana? Ngumpulin uang 500 juta, ya kan? Nah, ada 2 cara Bapak Ibu agar bisa berwakaf sebesar 500 juta. Pertama, cara biasa. Setiap alokasikan, kita sisihkan 1 juta bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, bulan keempat, terus sampai 500 bulan. Ya kan, terkumpullah 500 juta. Nah, berarti membutuhkan waktu yang lebih sekitar 500 bulan atau selama 41 tahun 6 bulan. Dan ini waktu yang sangat lama dan belum tentu tercapai karena kan balik lagi kita nggak tahu yang namanya. Kalau misalnya aku yang harus mengumpulkan pada saat ini umur aku 46 tahun, berarti 41 tahun 6 bulan itu umur aku 87 tahun. Wallahu alam apakah aku akan sampai di usia 87 tahun. Ya kan? Nah, bila tidak yakin bisa menabung selama 41 tahun lagi agar terkumpul uang wakaf secara 500 juta, maka ada cara berwakaf melalui program Alisha. Ini ada cara kedua, yaitu program wakaf Alisha adalah berwakaf dengan cara cerdas, mudah, terencana, dan pasti. Berwakaf melalui program wakaf Alisha, bulan ke-1 menyisihkan 1 juta. Alhamdulillah, kita bisa langsung melaksanakan ikrar wakaf. Dan alhamdulillah, saya pun sudah melaksanakan ikrar wakaf beberapa waktu yang lalu dengan nazir wakaf, itu adalah IKADI, ya kan? Terus untuk berwakaf masjid, sumur air bersih, dan berwakaf untuk pendidikan dan dakwah. Jadi IKADI ini fokus untuk masjid, pembangunan masjid, sumur air bersih, pendidikan dan dakwah, ya kan? Nah, bulan kedua kita sisihkan 1 juta, bulan ketiga 1 juta, bulan keempat innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ternyata kita tidak ada umur. Allah sudah menyuruh kita pulang.